Halo pemirsa, salam sehat, bahagia, sukses buat Anda. Itulah doa dari kami di Studio 3 Metro TV Jakarta. Saya Coki Sitohang bersama dengan Amanda Haj. Kami menemani Anda dan akan memberikan cara tepat hidup sehat. Aduh, pokoknya hari ini kita harus semangat nih Bang Coki ya, karena kita yakin di sini kita hadir untuk memberikan informasi dan juga solusi untuk Anda pemirsa, khususnya untuk Anda yang punya masalah kesehatan. Nah, kalau Anda juga mau gabung saat ini ya di studio dan bercerita tentang riwayat kesehatan Anda, mencari solusi dari praktisi kesehatan yang hadir hari ini, bisa hubungi ya langsung riwayat kesehatan Anda dikirim melalui email di bawah ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung. Karena penyakit ini adalah salah satu masalah kesehatan paling serius di Republik Indonesia. Banyak juga yang belum tahu apa saja penyebabnya. Gejalanya apa sih kena penyakit jantung? Nah, hari ini kami akan berikan solusi kepada Anda, pencerahan dan edukasi bersama para praktisi kesehatan. Saya perkenalkan Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Welcome home. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Buat pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia dan yang pasti jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan jantung Anda pemirsa. Karena apa? Karena tahukah Anda kematian jantung mendadak atau sudden cardiac death ini tidak pandang usia. Ini sering banget dialami ya Bang Coki ya. Sudden lihat nih, cardiac death, SDC, dan ini cukup banyak dialami oleh orang-orang dalam rentang usia muda. Betul, di bawah 40 tahun dan katanya aktif sekali berolahraga tapi bisa terserang kematian jantung mendadak. Jadi ini apa? gimana Mas Boyke? Oke, betul sekali, tidak mengenal usia. Dan pemirsa harus tahu apa saja sih yang harus kita perhatikan. Satu, jangan capek, jangan kelelahan. Kelelahan akan membuat aliran darah jantung kan bekerja dengan cepat. Kalau aliran darahnya tidak lancar, langsung dia menimbulkan kematian. Kalau dia dalam berolahraga itu dia pingsan, ya. Itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu hal, kekurangan oksigen. Kemudian nyeri dada, itu tanda-tanda serangan jantung. Dan yang terpenting adalah bahwa kita tahu penyebab daripada serangan jantung itu adalah otot-otot jantung yang tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Tolong dong dijaga itu namanya aliran darah dan pembuluh darah. Jangan sampai aliran darah itu menjadi tidak lancar, tersumbat, atau sampai mengakibatkan yang namanya trombus itu lepas, ya gumpalan darah itu lepas kemudian menyumbat. Itu yang sering terjadi. Dan itu pula yang mengakibatkan orang tidak menyangka, waduh pada baru kemarin ketemu. Kok tiba-tiba ya? Iya, benar sekali nih. Mungkin banyak pemirsa di rumah juga sering mendapatkan kabar fenomena bahwa lagi olahraga, lagi main futsal, tiba-tiba langsung mengalami pingsan, serangan jantung, langsung kehilangan nyawa. Lalu yang disalahin adalah olahraganya. Menurut saya itu sangat amat tidak tepat. Sebenarnya yang lebih tepatnya adalah kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk tahu dulu kapasitas jantung kita seperti apa. Lalu aktivitasnya menyesuaikan dengan keadaan tubuh kita. Ingat, American Heart Association atau asosiasi ahli jantung di Amerika menyarankan orang yang sudah memasuki usia 20 tahun, masih muda loh pemirsa, harus melakukan pemeriksaan kesehatan jantung secara rutin setiap 1 sampai 2 tahun sekali. Kenapa yang kami diskusikan barusan itu sangat ada hubungannya dengan sebuah kisah yang juga mau kami angkat kembali di layar kaca dari seorang narasumber bernama Wibowo. Seorang senior, sepuh, Bapak Wibowo usia 70 tahun yang pernah mengalami banyak penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Dan supaya penyumbatan tersebut bisa diatasi, maka dilaksanakanlah sebuah pemasangan ring sampai 6 buah ring banyaknya di jantung dia. Kebayang ya, 6 buah. Gitu. Kok banyak bisa sekali. nambah terus dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa bisa bertambah terus sampai 6 jumlahnya? Yaitu karena pola hidupnya masih dijalani secara buruk. Tapi itu adalah dulu ya, Coki. Tapi akhirnya Pak Wibowo ini sadar sudah cukup, tidak mau kejadian demi kejadian ini terulang kembali, sampai akhirnya menonton acara Go Healthy
dan tercerahkan dari para praktisi kesehatan yang hadir di studio, pemirsa, dan mulai merubah pola hidupnya jadi lebih sehat dan menggunakan teknologi laser, ya. Nah, saat ini kesehatannya meningkat setiap hari, ya. Dan berikut adalah cuplikan dari tayangan beliau. Tak pernah terbayangkan oleh Wibowo, tubuhnya tiba-tiba mengalami berbagai masalah kesehatan setelah dirinya lansia. Bahkan, ia sampai dipasangi ring jantung sebanyak 6 buah secara berturut-turut. Karena setelah pasang ring 5, merasa sehat kembali, kemudian masih menjalankan kebiasaan makan ya. Makan yang sembarangan istilahnya. Untuk kolesterol itu ya, itu hampir 400 ya. Gulanya itu 180-an ya. Tensinya tinggi juga 170 per 90 atau berapa. Khawatir kondisi tubuhnya kian menurun, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Kini Wibowo sudah belajar dari kesalahan. Ia juga sudah rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan jantungnya. Setiap pakai gitu ya, pakai gitu rasanya tuh pernafasan, peredaran itu kok ringan gitu ya. Badannya jadi enteng gitu ya. Jadi itu menambah keyakinan bahwa saya udah sembuh nih dari ring jantung. Pak Wibowo, pemirsa, usianya 70 tahun, punya penyakit jantung koroner, kemudian hipertensi juga, diabetes, kolesterolnya tinggi. Serangan jantungnya ketika itu terjadi pertama kali pada pagi hari. Ketika beliau bangun tidur, susah nafasnya. Panggilkanlah istri dan anaknya, kemudian disuruh dibatukin. Ya, jadi saya ingatkan para praktisi kesehatan bahwa tensinya adalah 170, tadi diakui oleh beliau. Kemudian kolesterolnya itu kurang lebih di angka 300 dan gulanya adalah di angka kurang lebih 400. Tapi semua yang dialami oleh beliau yang tidak nyaman di tubuhnya itu cerita lama, pemirsa ya. Setelah beliau pakai teknologi laser, nafasnya diakui beliau tambah ringan. Kemudian dada yang awalnya dirasakan kurang nyaman, ada tekanan. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, kabar baiknya adalah rasa-rasa tidak nyaman tersebut perlahan namun pasti hilang. Pak Wibowo kita tahu usianya ini 70 tahun, tapi lebih ringan lagi alias fit, merasa seperti usia 40 tahun kata beliau ya. Dan hasil pemeriksaan kesehatan dalam keadaan terkendali. Tanggapannya Mas Boyke? Jadi saya ingin sedikit ke belakang ya. Kondisi darah yang tadi disampaikan oleh Coki, tensinya, kolesterolnya, gula darahnya sedemikian rupa, seberapa kental sih? Padahal kita tahu kan, darah yang kental itu, pembuluh darah yang kaku itulah yang mengakibatkan penyakit tersebut. Alhamdulillahnya beliau akhirnya kena dengan teknologi laser. Sehingga semua gejala-gejalanya bisa hilang. Karena apa? Karena ternyata teknologi laser itu bisa membantu untuk mengembalikan kondisi darah yang sudah tidak baik menjadi lebih baik. Kondisi kekakuan pembuluh darah juga menjadi lebih baik. Tentunya dengan beliau juga mengubah pola makan. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah penanganan awal ketika Anda menemui seseorang dengan serangan jantung. Penanganan awal yang pertama adalah kita lakukan tirah baring pada pasien yang kita curiga mengalami serangan jantung. Tirah baringnya jangan datar nih pemirsa di rumah. Kalau bisa kepalanya naik. Jadi diganjelin dengan bantal 1-2 buah bantal. Lalu yang kedua, hindari ngajak bicara terlalu banyak. Lalu yang ketiga ya, berbicara masalah respon batuk. Ini anjuran dari Kemenkes, respon batuk itu seharusnya dihindari nih pemirsa di rumah. Ketika seseorang diduga mengalami serangan jantung, terkadang beberapa ahli jantung menganjurkan respon batuk itu berdasarkan dengan hasil monitor laju detak jantung dari monitor rekaman listrik jantung. Itu mengapa respon batuk ini sendiri harus dihindari. Baru boleh dilakukan atas anjuran dari tenaga medis atau seseorang yang memang ahli. Yang pasti adalah langsung hubungi ambulans atau segera bawa pasien tersebut ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Ingat bahwa sudden cardiac death yang tadi sudah kita bahas, ini sangat amat mungkin terjadi. Itu mengapa di sini saya tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan pemirsa di rumah, start dari muda, terapkan gaya hidup sehat ya. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan juga menggunakan teknologi laser seperti yang sudah digunakan oleh Pak Wibowo. Pak Wibowo sendiri sudah menggunakan teknologi laser dan kita sama-sama lihat kualitas kesehatannya meningkat. Proses penyumbatan atau progresivitas penyumbatan pembuluh darah jantungnya sudah terkendali. Apa sih yang terjadi pada darah
dari Pak Wibowo ataupun pasien-pasien dengan kekentalan darah, dengan kolesterol tinggi, diabetes tinggi, kemudian tekanan darah tinggi. Yuk kita lihat, ini gambarnya. Kenapa terjadi sudden death? Ini adalah gumpalan darah ini menyumbat. Kemudian karena jantung tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, maka dia akan mengalami henti jantung. Nah, si teknologi laser ini dia akan menguraikan gumpalan darah tersebut. Aliran darah menjadi lancar, kemudian oksigen dan nutrisi sampai ke semua organ-organ vital. Bukan hanya jantung saja ya ginjal, ya otak, ya. Kemudian kita lihat juga bahwa ternyata ada 3 sinar yang bekerja, ya. Nah, sinar merah itu pun membantu pula mengurangi kadar gula darah, kadar kolesterol di dalam darah, karena diubah menjadi energi di dalam mitokondria. Akibatnya apa? Kadar gula turun, kadar kolesterol turun. Ini seperti yang terjadi pada Pak Wibowo ya. Dan energinya menjadi lebih meningkat. Dan sinar birunya itu dia membantu untuk mengaktifkan nitric oxide yang ada di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya melebar dan tekanan darahnya menjadi turun. Itu yang dirasakan mengapa aku sudah hilang nyeri punggung, sesak-sesak nyeri dada. Ya karena semua aliran darahnya menjadi lancar, otot-ototnya semua mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Itulah kemampuan atau guna daripada teknologi laser dalam membantu kesehatan dan kualitas darah kita. Pemirsa, dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya adalah sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar kaca sekarang ini. Dan tim call center kami akan membimbing Anda sampai Anda bisa mendapatkan 1 unit bahkan lebih teknologi laser. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh Masih bersama dengan kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita lagi ngebahas soal penyakit jantung, Betul. Manda. Penyakit yang tidak mengenal usia, tidak juga mengenal profesi, siapapun bisa terkena serangan jantung apabila dia tidak waspada dalam kehidupannya, tidak menjaga pola hidup sehat, dan tidak menyadari bahwa kualitas darah dan pembuluh darahnya adalah buruk. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana cerita narasumber yang pertama yaitu Pak Wibowo. Dan setelah itu kita juga akan membahas juga masalah yang sama sebenarnya tentang penyakit atau serangan jantung dari Pak Tagor Hutasoid. Narasumber yang berbeda. Narasumber yang berbeda. Ya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita ada informasi nih dari tahukah Anda Bang Coki? Tahukah Anda berikutnya ini, Man? Ancaman third hand smoke yang juga dapat menyebabkan penyakit dan bahkan kematian. Jadi third hand smoke ini apa sebenarnya praktisi kesehatan? Third hand smoke adalah orang pasif yang ketiga terkena paparan rokok. Contohnya begini, seorang ayah atau kepala keluarga dia tidak merokok, tetapi dia bekerja atau bertemu dengan orang-orang yang merupakan perokok aktif. Berarti kepala keluarga tersebut kan perokok pasif, betul ya? Terpapar dia, Sudah terpapar. terpapar ya. Oke. Terpapar dengan asap rokok secara langsung. Pulanglah dia ke rumah, bertemu dengan istrinya dan anak tercintanya. Dipeluklah tuh istri dan anak tercintanya. Nah, si anak dan istri tercintanya ini kita sebut dengan third hand smoke. Masalahnya zat-zat yang menempel itu ketika dia meluk anak dan istri tercintanya itu ikut masuk ke dalam tubuh dari anak dan istri tercinta dan memang benar dapat menyebabkan kematian. Ya. Kematiannya seperti apa? Penyumbatan pembuluh darah bisa terjadi, metabolisme bisa terganggu, kadar gula darah meningkat, tekanan darah meningkat, penyumbatan pembuluh darah jantung bisa terjadi, ancaman stroke dan serangan jantung dapat terjadi pada third hand smoke. Kembali kami ingatkan pemirsa bahwa kegiatan merokok secara aktif, makan terlalu banyak yang mengandung kolesterol, berlemak, bersantan, di luar batas porsi yang seharusnya Anda makan, kemudian kurang olahraga, sering begadang,
semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari faktor penyebab serangan jantung. Seperti yang dialami oleh Pak Tagor. Beliau mengakui bahwa kurang melakukan pola hidup sehat. Akhirnya mengalami serangan jantung. Betul sekali ya Coki, tapi Pak Tagor ini ya kini sudah mulai meninggalkan ya. Bukan sudah mulai, tapi memang sudah meninggalkan pola hidupnya yang tidak baik, yang kurang baik ditinggalkan, dan juga sudah menggunakan teknologi laser. Bagus Pak. Pemirsa ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kesehatannya itu meningkat. Seperti apa ceritanya? Kita langsung simak video dari Pak Tagor berikut ini. Sadar punya pola hidup yang kurang sehat, Tagor mengaku dulu tidak terlalu memikirkan hal itu. Kemudian berbagai jenis makanan pun ia santap tanpa rasa takut. Dan tanpa sadar, hal inilah yang terjadi padanya. Pertama-tama itu saya cek ke dokter gigi. Terus kata dokter, suruh dulu periksa darah. Jadi setinggi dokter apa waktu itu ketahuannya ada Pak? 260 ya kalau nggak salah. 260. Sesudah itu baru saya kena serangan itu. Sesudah serangan, ditusuk-tusuk dari depan. Rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk, itu ya? kayak jarum gitu. Itu saya rasakan dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Ada penyempitan ya Pak ya? Ya. Berapa persen Pak? Pertama itu 95, Langsung pasang ring kan waktu itu? langsung malam itu. Hal inilah yang terjadi padanya. Tentu hal itu sangat membuatnya terpukul. Maka dari itu, ia bertekad untuk memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat. Apalagi, saat ini sudah ada 2 ring yang terpasang di pembuluh darah jantungnya. Jangan sampai serangan jantung kembali terjadi dan membuat tubuhnya menjadi makin memburuk. Sesudah menggunakan teknologi laser itu, hidup saya tambah semangat itu. Semangat, terus bisa olahraga dengan baik, terus bisa menjaga cucu di rumah. Stamina oke Pak ya? Stamina oke. Keluhan-keluhan tadi sakit di dada, nyeri-nyeri itu gimana? Kalau itu nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada itu. Praktisi kesehatan saya ingatkan, namanya adalah Bapak Tagor. Penyakit jantung koroner, diabetes, sempat menjadi perokok aktif, dan dalam pengakuannya adalah beliau sempat menghabiskan 6 bungkus rokok per hari. Tahun 2009 terdiagnosis ada diabetes juga, gula darah sewaktunya mencapai 260, dan tidak mengonsumsi obat secara rutin kala itu. Iya, betul sekali. Makanya di tahun 2011 terkena serangan jantung, ada penyempitan sebesar 95% nih pemirsa ya. Pada tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus, ada lagi pembuluh darah lain ya di tubuh Pak Tagor yang mengalami penyempitan sampai akhirnya dipasang ring kedua kali. Jadi totalnya ada 2 ring nih Bang Coki, 2 ring, ya, yang sudah terpasang di tubuh Pak Tagor. Nah, tapi kemudian, itu dulu. Ya, itu cerita lama yang kemudian dikoreksi oleh beliau dalam arti ada penanganan serius. Salah satunya adalah membuka mata pikirannya, menerima teknologi masuk ke dalam hidupnya, yaitu penggunaan teknologi laser. Dan akibat dari penggunaan teknologi laser itu, keluhan nyeri dadanya sudah tidak pernah dirasakan lagi, tidur menjadi lebih berkualitas, tensinya stabil di 140/90, dan pemeriksaan lainnya juga dalam kondisi terkendali. Luar biasa nih Pak Tagor. Tapi saya ingin mengingatkan pemirsa, selalu pasang ring baru menggunakan teknologi laser. Kenapa sih kita tidak mencoba di hulu? Mencegah ya? Ketika kita sudah merasa tekanan darahnya udah tinggi, kolesterolnya udah tinggi, gula darahnya udah tinggi, kenapa kita nunggu dulu sampai serangan jantung, nunggu dulu harus pasang ring? Pak Tagor juga sama, jangan sampai terjadi pasang ring lagi, jangan sampai terjadi penyumbatan di tempat lain, karena komplikasi yang akan terjadi adalah serangan jantung berikutnya, atau bisa juga stroke, atau bisa juga gagal ginjal. Si teknologi laser itu bisa membantu mencegah terjadinya komplikasi itu. Tapi yang terbaik nih pemirsa, yang paling bagus adalah ketika sudah mulai terjadi pengentalan darah. Misalnya nih, biasa merokok, aduh saya tuh udah merokok, makan saya masih nggak keren, tidur saya masih kacau, kebanyakan begadang. Kenapa kita tidak menggunakan teknologi laser ini sebelumnya? Mencegah komplikasinya. Sudah ada diabetes, pasti bakal jadi serangan jantung kalau tidak ditangani. Kenapa kita tidak menggunakan teknologi laser ketika diabetes itu sudah datang? Bahkan sebelumnya, itu artinya kita lebih bijak. Menjaga kekentalan darah, menjaga kekakuan pembuluh darah dari
hulu. Kita sudah mempersiapkan bahwa semakin tua, nih udah ada diabetes, ada turunan, saya masih merokok, makanan masih kacau. Saya gunakan teknologi laser sebagai gaya hidup saya. Harusnya begitu pemirsa. Mungkin buat pemirsa di rumah yang bingung dengan keadaan jantung dari Patagor, kira-kira pembuluh darah yang menyempit yang dialami oleh Patagor seperti apa, atau yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini nih pemirsa di rumah. Tuh lihat tuh, yang kuning-kuning itu merupakan plak arteriosklerosis atau plak lemak yang menyempil di dalam dinding pembuluh darah, mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah ini sendiri bisa lihat ya, aliran darah kan harus jalan tuh. Dia menggumpal di sana, terbentuk gumpalan darah. Alhasil aliran darah yang harusnya membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung ini nggak bisa mencapai otot jantung dengan baik. Dengan menggunakan teknologi laser seperti yang digunakan oleh Patagor, nantinya dia menyinari gumpalan darahnya nih pemirsa di rumah, lalu nanti gumpalan darahnya akan dibantu untuk diuraikan. Ketika terurai, maka aliran darah yang harusnya membawa obat, makanan yang baik, makanan yang sehat, itu bisa terhantarkan secara maksimal sampai ke ujung-ujung sel. Salah satunya adalah otot jantung. Nah, seperti ini gambarannya, dipakainya di pergelangan tangan, menyinari 2 pembuluh darah besar, lalu ada titik-titik akupuntur, nanti pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat nitrik oxide, ikut beredar ke seluruh tubuh, membuka pembuluh darah sehingga tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Selain itu juga membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah agar kualitas darah kita membaik, pengentalan darahnya juga menurun. Cerita Bapak Tagor ini menjadi pengalaman ya buat kita semua. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama seperti Pak Tagor, ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Tetapi ingat nih pemirsa di rumah, akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang masih muda-muda, dari sekarang kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Orang bijak itu bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita tidak perlu menunggu seperti Patagor harus pasang ring dulu baru kita menggunakan teknologi laser, ya enggak? Setuju. Karena apa? Karena menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah itu sudah menjadi kewajiban kita. Kalau kita ingin hidup sehat sampai tua, karena semua organ-organ vital kita termasuk jantung, ginjal, otak, semua dijaga kalau darah kita itu harus sehat dan pembuluh darah kita juga harus sehat. Oleh karena itu, gunakan teknologi laser sebagai pencegahan, mencegah terjadi komplikasi-komplikasi ataupun pengentalan darah seperti misalnya stroke dan sebagainya. Pengobatan untuk mereka yang sudah terkena tadi, pasang ring, jangan sampai pasang ringnya nambah, serangan jantung, jangan sampai serangan jantungnya berulang. Dan untuk rehabilitasi yang sudah kena serangan jantung, jangan sampai terjadi komplikasi tempat-tempat yang lain seperti misalnya penjubatan di daerah pembuluh darah kaki. Yang sudah terkena stroke jangan sampai juga mengalami kepikunan, mengalami gangguan-gangguan di kepala. Itulah gunanya teknologi laser di samping kita melakukan pola hidup sehat. Yuk kita gunakan teknologi laser sebagai bagian daripada gaya hidup kita. Pemirsa, yang dijelaskan oleh para praktisi kesehatan dari tadi adalah manfaat teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan yang fungsinya, cara kerjanya adalah nanti bermuara pada membantu mengendalikan hipertensi agar jangan sampai ujungnya komplikasi dialami oleh Anda. Solusi demi solusi sudah kami berikan, berarti sekarang waktunya Anda menggunakan teknologi laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Harapannya adalah dengan penggunaan secara rutin dokter laser, maka Anda pun akan terbantu untuk mengatasi masalah-masalah tadi dan tercegah dari komplikasinya. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser, jangan lewatkan penggunaan aksesoris intranasal therapy kit yang digunakannya pada area rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Anda, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Jadi bagi yang masih muda, belum ada keluhan kesehatan apapun, merasakan badannya tetap bugar hari ini, bersyukurlah pada Tuhan, tapi jangan menunda untuk menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Pemirsa,
Dokter laser, produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Di ujung daripada program episode kali ini, kami menunggu telepon Anda di nomor call center yang kami munculkan di layar saat ini. Inilah nomor resminya. Pelayanan kami adalah untuk Anda. Kami mohon bantuan pemirsa juga untuk memberikan saran dan masukan kepada kami supaya program Go Healthy bisa terus berkembang demi kebaikan kesehatan keluarga Indonesia. Saya Coki Sitohang bersama Amanda Haj dan seluruh kerabat kerja yang bertugas termasuk praktisi kesehatan ucapkan terima kasih untuk atensi Anda hari ini. Sampai jumpa. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.